Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sungguh pun dalam suasana cuaca kurang bersahabat bagi orang lain, tapi kita bersahabat dengannya dan tidak membuat kita tidak hadir di rumah suci Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena itu mari kita bersyukur dan sekaligus berdoa semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari sisinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena minggu kemarin saya absen ke Cina ya. Jadi utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina, dan saya dapat undangan sempat mengunjungi beberapa museum zaman sahabat Nabi, dan di situ ada bekas, bahkan ada sahabat Nabi ternyata dimakamkan di situ, masjid 1400 tahun lebih dan seterusnya. Dengan demikian pantas kalau ada hadis Nabi, tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina, karena memang pada masa-masa itu Cina sebagai salah satu peradaban tua di Asia sudah sangat maju. Tuhan malah tidak, Rasulullah tidak mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke Eropa atau ke Amerika, karena Eropa Amerika pada waktu itu belum ada apa-apanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita akan menjelaskan suatu topik lanjutan, perbedaan antara mudarah dan mudahana. Ini sangat halus perbedaannya, jangan sampai nanti kita bertukar-tukar ini. Kadang-kadang kita masuk mudahin, kadang-kadang kita mudari. Apa yang dimaksud dengan mudarah? Mudarah ialah suatu sikap rendah hati kepada orang lain. Tidak peduli rendah hatinya itu kepada orang besar, tapi orang kecil juga, yang dibuktikan dengan mengasihi orang-orang yang lemah dan bodoh, bukan cuma prihatin, bukan cuma kasihan, tapi melakukan tindakan nyata dalam bentuk mengasihi orang-orang yang lemah dan bodoh dengan cara mengajarinya dan mengasihi orang-orang fasik dengan cara mencegah dan melarangnya dengan cara bijaksana dan arif. Ada orang sudah arif ada orang sudah bodoh, sudah lemah, fasik lagi. Nah, justru kita harus memfokuskan atau memokuskan, ini bahasa Indonesia kita ini, antara memfokuskan dan yang benar itu sebetulnya memofuskan ya. Susah malah memfokuskan. Udah lebih bagus untuk sementara itu dulu kita pakai lah. Memfokuskan perhatian kita kepada orang yang bodoh, orang yang lemah, fasik. Apa itu fasik? Fasik itu melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, itu disebut dengan fasik. Nah, orang yang mudarah Bapak Ibu sekalian, dia prihatin, dia kasihan, bahkan melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang yang sedemikian tadi.
tidak pernah bosan menghadapi orang-orang tersebut, sungguh pun mendapatkan perlakuan tidak pantas. Kita seringkali melihat orang seperti ini dimaki-maki oleh orang yang justru akan ditolong, dia malah tidak bergeming. Dia seperti tidak tersinggung, dia tidak pernah bosan. Persis sikapnya Rasulullah. Ya, sudah dinasihati, dilempari kotoran. Ditunjuki jalan ke surga, malah mau dibunuh. Tapi Nabi enggak pernah berubah. Tindakan seperti ini disebut dengan mudarah. Nanti ada mudarah itu lain lagi. Do dengan dal itu beda. Bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian sedikit saja bedanya itu bisa artinya sangat lain. Seperti kalbu dengan kalbu. Kalau qaf, kalbun, hati. Kalau ka, anjing. Jadi kalbu, kalbu, beda. Ya kalau salah sebut hati-hati. Kalbuku sakit, anjingku sakit. Kalbuku sakit, hatiku sakit. Jadi qaf, hati, kaf, anjing. Nah, ada lagi pendengaran, halus sekali, tipis sekali perbedaan antara huruf-huruf itu. Jangan-jangan kita mendengarkan sesuatu yang justru tidak seperti itu. Misalnya Aisyah pernah menerima atau Nabi pernah diberi salam oleh seorang munafik, seorang kafir, tapi marah Aisyah sampai memberontak Aisyah pada waktu itu. Nabi enggak bergeming. Ya. Apa kata orang munafik itu? Assalamualaikum ya Muhammad. Marah Aisyah. Waalaikumsalam walanatullah. Jadi dia mengatakan begini, Assalamualaikum. Tidak dikatakan Assalamualaikum. Jadi lamnya dihilangkan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Yang satunya munafik ini Assalamualaikum, hilang lamnya jadi assam. Assam artinya kebinasaan atasmu. Jadi Aisyah marah. Semoga Allah melaknat engkau, kata Rasulullah. Aisyah jangan marah begitu. Dia kan tidak tahu siapa kita sesungguhnya. Kelak kalau dia tahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, tahu siapa kita, tentu dia tidak akan mengucapkan itu. Coba Rasulullah. Ini contoh sikap yang mudarah. Nah, jadi huruf pendengaran sangat berbeda. Nanti juga ada panjang pendeknya, itu juga sangat menentukan. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, beda tuh. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi kira-kira Malik itu owner. Tapi kalau Malik manager. Jadi lain manager, lain owner. Kalau perusahaan itu kan ada ownernya, ada manajernya. Satu contoh lagi, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, laki-laki menunggu dirinya disembelih kayak ISIS tuh. Pokoknya kalau ada yang salah, senso yang bicara. Masya Allah kalau baca YouTube terakhir Bapak Ibu sekalian, laki-laki di borgol, ya orang Arab juga. Kemudian pakai yang senso itu, penebang pohon itu, terlempar-lempar kepala orang gitu, dipotong. Ada perempuan enggak disenso, tapi diikat tali, sampai terkapar mati. Ada lagi yang satu digorok, kena tulangnya. Seperti ibu-ibu kalau mau memotong ikan atau kepala ayam tuh, ya kepalanya ditaruh di dadanya gitu. Ya,
ini tidak pernah kejadian seperti ini pada masa Nabi. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahu a'lam. Nah, begitu melihat gambar itu nggak bisa makan seharian. Membayang di benak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ad-darah ialah sesuatu atau suatu sikap yang rendah hati. Nah, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, terjadilah perjanjian, hai kalian antumut tulaqa, kalian aku maafkan, kalian aku bebaskan. Jangan, kita tidak akan perlakukan hukum adat perang, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Siapa yang masuk di halaman Ka'bah aman, siapa yang masuk di pekarangan rumahnya Abu Sufyan aman, dan siapa yang masuk ke rumahnya lalu dikunci aman. Antumut tulaqa. Lalu Nabi mengatakan al-yawma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Ternyata ada sahabat Nabi, pasukan, kan 3 pasukan Nabi itu mengepung kota Mekah itu dalam 3 strategi. 1, tentaranya Nabi melalui jalur gunung, bukit. Kalau kita ke Mekah dari Madinah itu kan ada bukit-bukit tuh. Jadi jalur bukit, ada jalur datar, ada jalur lembah menelusuri Jeddah kemudian nyampe ke Mekah itu. Abu Sufyan selaku panglima, pimpinan tertinggi pada waktu itu di Mekah, ongkang-ongkang kaki, pasukan sekecil begitu nggak ada artinya buat kita. Kan yang dia lihat itu adalah pasukan yang lewat di jalur biasa. Ini cari mati Nabi ini. Jam menjelang subuh berjumpalah pasukan darat, pasukan bukit, pasukan lembah berjumpa dengan pasukan biasa, jalur darat. Pasukan Nabi Sufyan yang dipersiapkan cuman kecil, mengimbangi jumlah pasukan Nabi yang kecapean jalan kaki atau dari Madinah sangat jauh dijemput, tentu Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Senjata dan tentara yang dipersiapkan Abu Sufyan itu senjatanya amat terbatas, sesuai dengan mata-matanya Abu Sufyan. Pasukan Nabi itu jumlahnya kecil, yang dia lihat hanya jalur datar. Dia nggak melihat bahwa pasukan yang lebih besar itu sebetulnya lewat gunung dan pasukan lewat lembah. Jam kira-kira menjelang subuh berjumpa pasukan lembah, pasukan gunung dan pasukan datar. Pasukan yang disiapkan Nabi Sufyan, termasuk Abi Sufyannya sendiri, terkepung oleh pasukan Nabi ini. Angkat tangan, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau membangunkan orang subuh-subuh, nggak ada persiapan. Siap, angkat tangan. Menunggu dirinya untuk dieksekusi, tapi apa yang terjadi? Antumut tulaqa, kalian kami merdekakan. Ayo silakan lari segera mencari penyelamatan diri di hadapan Ka'bah atau di rumahnya Abi Sufyan atau kembali ke rumahnya, kunci pintunya, pasti kalian aman. Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah dari kata rahimah, kasih sayang. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi berteriak dalam keadaan cemas tadinya orang kafir Quraisy ini, al-yaumu yaumul malhamah. Oh, kaget semua laki-laki Mekah pada waktu itu, protes kepada Nabi, bagaimana kamu Rasulullah? Engkau mendeklarasikan al-yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi sahabatmu mengatakan al-yaumu yaumul malhamah. Malhamah, hari ini adalah pertumpahan darah. Pokoknya kalian semua pernah mengusir kami, membunuh anggota keluarga kami, merampas binatang kami, merampas tanah dan rumah kami. Sekarang kami akan balas dendam akan semuanya itu. Al-yaumu yaumul malhamah. Diprotes. Kita tadi sepakat tidak ada pembunuhan, tidak ada darah mengalir, tapi sahabatmu mengatakan sambil keliling pakai kuda, al-yaumu yaumul malhamah. Nabi sebagai seorang diplomat ulung, kalian sabar, tenang.
itu sahabat saya memang. Tapi sahabat saya itu cadal. Dia tidak bisa menyebutkan ra. Jadi ra itu dibaca L. Kayak Chinese itu kan. Ya. Jadi kalian jangan takut. Maksudnya itu al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi karena dia tidak bisa menyebut ra, maka ra itu dibaca L. Al-yaumu yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Akhirnya ya begitulah hebatnya Rasulullah. Hebat dari segi perang, tapi juga hebat dari segi diplomasi. Jadi ini saya sengaja menyampaikan karena bacaan-bacaan kita sekarang ini banyak sekali yang sering salah baca. Quran tidak boleh salah baca, karena kalau salah bacaannya salah artinya. Kemudian banyak contoh lain yang paling fatal ada juga. Ada surat dari seorang raja, saya lupa bahasa Arabnya. Ya, biasalah seorang raja itu kan ada orang yang suka mencari-cari muka pada raja, apapun perintah raja dia yang harus melaksanakan. Tiba-tiba raja memanggil orang yang bukan dirinya. Wah, ini orang ini melakukan sabotase ini, tugas saya kok diambil alih ini. Padahal itu surat mau dikirim ke kerajaan di sebelah. Isinya surat itu, seterimanya surat ini pakai bahasa Arab ya, seterimanya surat ini kalian harus segera maksudnya minta jawaban terhadap pembawa surat ini. Jadi ada sesuatu, kan nggak ada handphone pada waktu itu. Jadi iya atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata surat itu di tengah jalan dirampas oleh si pengawal egois tadi. Bukan kamu yang disuruh, saya yang disuruh. Ya, saya terima perintah dari raja, Pak. Nggak, sini suratnya, saya yang bawa. Enak aja mau ngambil tugas orang. Wah, apalagi yang mau dikasih ini kan raja tetangga kan juga pengaruhnya besar. Datanglah si siapa namanya nih, orang egois ini, datang bongkok depan raja. Salam, ya enggak salam lah. Ya, ini surat dari raja kami, Bapak. Ya. Mungkin karena surat itu tidak tersampul ya, kan biasa surat-surat pada masa Nabi itu atau surat-surat masa lampau itu kan bukan kertas ya. Kadang-kadang kulit kambing gitu ya ditulis, atau kadang-kadang pelepah korma, sebuah batangan gitu. Tapi ditulis di situ, nggak ada berupa kertas. Ternyata di situ mestinya tertulis shin, tapi salah satu titiknya itu dimakan semut. Kehilangan titiknya, bukan berarti shin tapi berarti terbaca ta. Saya lupa persis redaksinya. Nah, itu fatal sekali artinya. Tadinya berarti seterimanya surat ini segera berikan jawaban kepada pembawa surat ini. Nah, karena hilang satu titik, maka artinya adalah seterimanya surat ini, hendaklah kamu kebiri pembawa surat ini. Akhirnya raja itu mengebiri, loh kok kenapa saya dibeginikan? Ini suratnya raja. Dalam keadaan sengsara ya, sudah masa depannya gak ada lagi kan, pulang. Kok ketiga-tiganya raja membuat saya seperti ini? Loh kok kenapa kamu yang bawa surat itu? Bukan kami yang saya suruh. Ya, saya tadi mengambil surat itu dari anak-anak. Saya ingin yang mengantarkan langsung ke raja. Tapi kenapa kamu dikebiri? Ya, suratnya raja mengatakan seperti itu. Ternyata setelah diteliti surat itu hilang satu titiknya. Ya. Apalagi kalau kulit kambing yang belum terlalu kering, ada semut yang makan daging itu, kebetulan isinya titik. Nah, jadi satu huruf itu di dalam bahasa Arab itu sangat-sangat penting. Nah, jadi kita lihat di sini antara mudarah dan
mudahana. Mudarah ialah suatu sikap rendah hati kepada orang lain, mengasihi orang yang lemah dan bodoh dengan cara mengajarinya, dan juga mengasihi orang-orang fasik dengan cara mencegah dan melarangnya dengan cara bijaksana dan arif. Jadi ada dua kelompok di sini. Orang mudarah kalau melihat orang bodoh, orang lemah, dia kasihani, mengajar orang yang bodoh, memberikan uang ala kadarnya kepada mereka yang miskin atau lemah. Tapi kalau menemukan orang fasik, preman, dia tetap bersikap positif terhadap mereka, membujuknya dengan bijaksana. Tidak peduli dia disemprot, tidak peduli dia diejek. Ya, kalau kita kan sudah disemprot kayak gitu, udahlah silakan, urusan neraka Anda punya urusan. Tapi yang bersangkutan, orang yang mudarah enggak. Dia tidak tega melihat ada hamba Tuhan, sehebat apapun kekafirannya masuk neraka. Dia pingin sekali semua orang itu baik. Itulah sikapnya mudarah. Tidak pernah bosan menghadapi orang-orang tersebut, sungguh pun mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Ini mudarah. Mudarah bersikap lemah lembut kepada orang lain, demi membuat orang lain itu berubah menjadi orang yang lebih baik, atau mencegah orang lain itu untuk lebih buruk. Jangan sampai lebih buruk maksudnya. Jadi mencegah orang lain untuk lebih buruk, maka itu dia harus dinasehati. Sekalipun dia korban, dimaki-maki, ya kalau mungkin juga diancam. Ya. Mudarah ialah mengorbankan dunianya untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat. Jadi untuk kepentingan dunia akhirat. Ya. Mudarah adalah sikap orang mukmin atau orang saleh atau salehat. Jadi sifatnya orang-orang saleh ialah mudarah. Nah, kita lihat kebalikannya apa? Sedangkan mudahana ialah diambil dari akar kata atau dari kata adihan. Adihan itu sesuatu yang tampak dari luarnya saja, ya, tetapi di dalamnya ditutup-tutupi, mungkin borok. Kayak kalau menjual misalnya penjual dukuh, wah, Pak ini dukuh Palembang, besar-besaran yang tinggal di atas, tapi begitu kita beli, kok di bawahnya itu kecil-kecil semua. Menampakkan yang di depan itu bagus-bagus, tapi dalamannya yang borok. Buruk-buruk. Itu mudahana. Mudahana ialah mengikuti gelombang setiap orang. Nah, ini ciri berikutnya. Dia bersama dengan orang preman jadi preman. Dia bersama orang ustadz jadi ustadz. Dia bersama orang baik-baik jadi baik. Dia bersama tukang peminum-minum. Jika bergaul dengan orang saleh menjadi saleh, tetapi jika bersama dengan orang fasik menjadi fasik, tanpa sedikit pun menegurnya. Kan ada orang masuk di kandang kambing untuk sambil mengembik, dia diterima kan, tapi ada message-nya untuk beri makan kambing itu. Masuk di sarang preman dengan menggunakan pakaian yang sama, tapi perlahan-lahan dia akan memberikan pengaruh terhadap mereka. Itu lain, itu bukan mudahana. Tapi kalau ini yang mudahana ini benar-benar dia datang di lingkungan orang saleh menjadi orang saleh 100%. Dia masuk ke komunitas preman menjadi preman 100% juga. Apapun yang dilakukan orang fasik itu dia lakukan juga, main perempuan, main minum, main judi, ikut semuanya 100%. Tanpa pernah memberikan nasihat terhadap mereka. Bedanya dengan preman itu, preman nggak mau bergaul dengan ustadz. Kalau ini ustadz, wah jadi ustadz lagi. Pokoknya pecinya nggak mau kalah, penampilannya mirip persis sama dengan ulama. Nah, ini mudahana. Di dalam masjid malaikat, ya. Di luar sana iblis. Masya Allah. Ini yang disebut dengan mudahana. Jika bergaul dengan orang-orang saleh menjadi saleh,
menjadi fasik kalau dia bergaul dengan orang fasik. Sikap seperti ini disebut sikap mencari-cari muka. Jadi ada dua Bapak, Ibu. Jadi ada mudahana, mencari-cari muka. Ada yang disebut mudarah, yang kebalikannya, bukan cari muka. Memang mudah bergaul, ya. Nah, mudahana, sikap mengorbankan agama dan harga diri demi kepentingan dunia atau materi. Wah, kalau urusan uang, hilang prinsip. Orang tuanya sakit keras, ditunda. Saya ada rapat, ada deal-deal tertentu yang sangat penting. Dia lebih mengutamakan harta materi ketimbang kepentingan primordial, hubungan emosionalnya itu sendiri. Padahal orang saleh punya prinsip, harta bisa dicari, bisa diganti, bahkan semua bisa diganti, tapi orang tua tidak akan pernah bisa diganti. Mudahana bersikap longgar dan toleransi terhadap orang fasik, seolah-olah ingin meraih keuntungan dan kepentingan terhadap kefasikan orang lain. Ia tidak berusaha mencegah, bahkan memelihara kefasikan orang lain untuk dimanfaatkan dalam kesempatan tertentu. Ini ada permainan politik seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia pelihara tukang onar supaya nanti itu bisa dipertahankan dan bisa dimanfaatkan nanti pada satu saat. Jadi preman dipelihara untuk kepentingan jurusan lain. Ulama juga harus dipelihara untuk kepentingan lain. Ya. Semua kelompok minoritas dipertahankan untuk kepentingan orang lain. Ya. Mayoritas dipelihara untuk kepentingan tertentu. Semua komponen dipertahankan dengan niat menjurus kepada dirinya sendiri. Ya. Preman dipertahankan agar satu saat dia bisa membackup, ya, dia bisa melindungi program-programnya di tempat itu. Nah, kelompok-kelompok minoritas tertentu yang orang lain mungkin tidak senang, dia malah senang. Dia pelihara. Jangan dihabiskan karena itu diperlukan pada satu kesempatan tertentu. Orang yang seperti ini disebut mudahin. Mudahin artinya orang yang apa itu mudahin? Yang seperti tadi sikap itu mempertahankan keakuan dirinya dengan membenarkan kemungkaran di sekitarnya. Itu yang disebut dengan mudahana. Mudahana ialah mengatakan tidak apa-apa terhadap sesuatu yang padahal sesuatu itu mengandung bahaya besar. Oh, enggak apa-apa, itu cuman kucing kok, padahal harimau. Atau dibalik, oh itu bahaya tuh, harimau, padahal itu sebetulnya hanya kucing. Itu kan cuma cecat. Cecat itu enggak ada apa-apanya Pak, gampang, enggak usah takut lah, padahal itu buaya tuh. Atau sebaliknya, membuayakan cecat. Ya, sesungguhnya cecat tapi dianggap buaya, Pak itu bahaya. Harus kita keluarkan anggaran sekian. Berapa? Sekian. Itu enggak cukup. Padahal diambil yang lainnya. Jadi suka mencari keuntungan dengan membuayakan cecak atau mencecakkan buaya. Ini mudahana. Subhanallah. Agama kita juga menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Mudahin atau pelaku sikap mudahana ini termasuk orang munafik dan sikapnya adalah sangat dicela di dalam Islam. Banyak ayatnya kan, Bapak Ibu pernah kita bahas lah. Sekian lama kita ngaji, sikap seperti ini tidak pernah ada tempatnya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, mudarah adalah sikap yang mudah bergaul, ini positif. Sedangkan mudahana adalah sikap mencari-cari muka untuk kepentingan tertentu, ini negatif.
penghuni bangsa yang harus banyak, dominan, dan kalau perlu semuanya, ialah ia memiliki sikap mudarah, bukan sikap mudahana. Kapan satu bangsa, satu masyarakat, satu komunitas, bahkan satu jamaah yang isinya adalah orang-orang mudahana, maka tunggulah kehancurannya masyarakat itu, komunitas itu. Sebab orientasi kepentingannya adalah individu. Nah, di dalam kesempatan seperti ini di masjid kita yang tercinta ini, salah satu tujuan kita mengikuti pengajian mengikis habis sikap-sikap mudahana dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu menjadi bagian dari pelaku mudahana itu sendiri. Dalam hal tertentu, kesempatan tertentu, kita benci perbuatan mudahana itu karena sangat bejat. Tapi tidak sadar diri kita itu juga pernah melakukan hal seperti ini, tapi kita nggak sadar. Ya. Kita kadang-kadang menjadi provokator, memprovokasi situasi, membuat orang lain itu marah. Akhirnya meledak, kita cuci tangan sendiri. Kita cari keuntungan di balik penderitaan orang lain, itu mudahana. Mudahana bisa terjadi dalam dunia bisnis, dunia politik, bahkan juga dunia keilmuan, dunia keulamaan, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati di sini nih. Yang terpuji adalah sikap mudarah. Nah, saya ingin menghimbau pada diri saya dan diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kita ngaji sekian lama? Untuk apa kita ada di sini? Kalau kita tidak mampu menanggalkan sikap-sikap mudahana yang potensial ada pada diri kita sendiri. Ya. Kita harus mengunci mati pintu-pintu mudahana dalam diri kita, lalu kita perbesar sikap mudarah, sikap yang gampang bergaul, pengasih, penyayang, dan sekaligus pelaku, bukan hanya simpati tapi juga pengamal terhadap apa yang kita anggap baik. Banyak orang pemikir tapi bukan pelaku. Gampang menjadi pemikir, kaya dengan konsep menghayal 1 jam pasti dapat pikiran yang cerdas. Dan sekian banyak orang yang mampu menjadi pemikir, tetapi yang bisa menjadi pelaku sekaligus terhadap sebuah pikiran cerdas, yang bisa menjadi contoh terhadap suatu konsep yang ideal, itu yang sangat langka. Banyak orang kerjanya pintar bikin teori, tapi menjalankan teori itu perlu pengorbanan, dia nggak mau kasih orang lain yang korban. Benderanya yang berkibar, dia naik, orang jadi tumbal. Itu sikap mudahana. Dan sikap kebalikannya, dia suka bermain di belakang layar. Aku nggak perlu dipuji, ambil semua itu. Untuk apa menjabat? Untuk apa populer? Yang penting senang melihat orang lain bahagia. Apabila kalian bahagia, apabila masyarakat bahagia, saya merasakan kebahagiaan, lebih bahagia daripada mereka yang merasakan kebahagiaan itu sendiri. Tapi kalau sikap mudahana, Masya Allah, bahagia melihat orang lain itu sengsara, dan sengsara melihat orang lain itu bahagia. Ini yang banyak Bapak Ibu sekalian. Dan jangan-jangan kita masih suka yang begini, sedikit-sedikit masih ada tuh. Walaupun tidak terungkapkan, tapi yang paling tahu isi hati kita adalah kita sendiri. Tetangga kita yang selama ini sangat benci terhadap kita, tiba-tiba kena musibah. Ya. Uji diri kita di situ. Apakah dalam hati kita itu senang atau ikut berkabung sekalipun musuh kita kena musibah? Kalau betul-betul hati nurani kita itu mengatakan, aduh kasihan, bagaimana anaknya itu? Ya, bagaimana cucunya itu?
Bagaimana orang tuanya yang sudah tua itu? Tentu membutuhkan bantuan sementara dia sudah celaka. Jadi ada empati kita dominan sekalipun itu musuh. Tapi kalau ia muncul dalam batin kita, rasain. Siapa suruh? Baru dia rasa. Ya. Lupa kalau orang kena musibah itu ada anaknya yang tidak berdosa, ada orang tuanya juga yang tidak bermaksud anaknya punya anak seperti itu. Ya. Seorang yang mudar, dia akan berempati kepada orang secara objektif, sekalipun itu musuhnya. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Orang yang paling pertama menziarahi orang sakit, yang setiap hari kerjaannya hanya membuang kotoran di pintu keluarnya Nabi, ya, sekaligus pintu masjid. Mestinya kan kalau kita melihat orang yang seperti itu, mudah-mudahan mati cepat. Masa masjid yang bersih rumah Tuhan itu buang kotorannya di depan pintu. Jadi kalau ada jamaah baru pasti nginjak kotoran itu. Bau tentunya masjid itu. Nah, tiba-tiba absen. Apa kata Rasulullah? Kesempatan melakukan amal kebajikan, membersihkan kotoran, enggak ada. Ini kok kenapa tumben enggak ada yang buang air lagi di sini? Nabi sudah tahu bahwa tetangga masjid ini yang munafik ini yang melakukan itu. Datang Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Ya, kok tumben biasanya Anda membuang kotoran di depan masjid? Iya, maaf saya sakit Rasulullah. Makanya saya besuk Anda. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Demi Allah, ternyata orang yang pertama membesuk saya adalah orang yang paling aku benci dalam hidupku. Dan orang-orang yang saya sayangi tidak satu pun mengunjungi aku. Saksikanlah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diplomasi mudarah itu yang digunakan Rasulullah, makanya itu hasilnya luar biasa gemilangnya. Tapi kalau diplomasi mudahana yang kita lakukan, paling yang untung sekitarnya, tetapi masyarakatnya enggak. Ketika akan dipilih, segala macam keluar janji-janji. Tapi begitu sudah terpilih, seolah-olah lupa terhadap semua janjinya. Itu adalah gaya mudahana. Nah, mudahana di sini dengan demikian mudarah adalah sikap yang mudah bergaul atau positif, ya. Sedangkan mudahana adalah sikap mencari-cari muka untuk kepentingan tertentu. Nah, betul-betul materi ini sangat penting untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ada salah seorang di antara keluarga kita yang kejangkitan penyakit mudahana. Ini tantangan kita. Bagaimana suami ibu-ibu, istrinya bapak-bapak, anak-anak atau cucu kita semuanya, orang yang kos di rumah kita, orang yang ada di lingkungan sekitar kita, jangan pernah ada yang melakukan praktek-praktek mudahana. Ini yang disebut Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah aku walaupun satu ayat. Kullukum ra'in, kalian semuanya itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu menunggu dirinya dilantik sebagai ustadz, kiai, ustadzah untuk menyampaikan dakwah. Sebatas pengetahuan yang kita miliki, itu berkewajiban kita sampaikan kepada orang yang pantas kita sampaikan, walaupun itu adalah anak kandung kita sendiri, walaupun itu adalah cucu kita sendiri. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah goresan hidup kita itu membuat sejarah. Kita itu sebagai orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu mengucapkannya, amalkan. Kalau kita tidak mampu
mengamalkan, ucapkan. Kadang-kadang kebaikan itu tidak sanggup kita ucapkan, hanya bisa kita tunjukkan dalam bentuk pengamalan. Atau sebaliknya, kita nggak sanggup untuk mengamalkannya, bisanya hanya mengucapkannya, mungkin kondisi fisik, nggak ada biaya dan sebagainya. Jangan kehilangan dua-duanya, tidak mengucapkan dan tidak juga mengamalkan. Dan syukur-syukur, dan ini yang paling baik, di samping mengucapkan adalah juga sekaligus mengamalkan. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, maka siapa yang akan diampuni Tuhan kalau dia? Siapa yang akan dimasukkan surga kalau bukan dia? Dan siapa yang akan mendapatkan petunjuk Tuhan kalau bukan dia? Karena itu perlu kita diingatkan atau saling mengingatkan untuk kita semuanya bahwa pilihan-pilihan kehidupan kita di sini ada yang disebut dengan mudahana, ada yang disebut dengan mudarah. Mari kita pertahankan mudarah dan jangan pernah tergelincir menjadi pelaku atau pengamal mudahana. Ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah membahas tentang perbedaan mudarah dan mudahana. Nah, kita lanjutkan interaksi batiniah dan lahiriah. Ini hampir sama dengan yang tadi, lahiriah dan batiniah. Seringkali sulit kita membedakan di dalam diri kita mana tindakan batiniah, mana tindakan lahiriah. Orang lain yang menunjukkan, oh lahiriahnya orang seperti itu, tapi batiniahnya lain. Atau sebaliknya, kita yang lebih tahu diri kita sendiri, batin kita lain, penampilan luarnya juga lain. Apapun adanya, kita dinasihatkan oleh Ibnu Athaillah. Mastaudi'a fi ghaibis sarairi zahra fi syahadatid zawahir. Apa yang tersimpan di dalam kegaiban hati akan teraktualisasikan di dalam dunia nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Tidak semua orang bisa dibohongi. Ini kata kunci. Jangan menyangka bahwa semua orang bisa dibohongi. Agama kita menjelaskan seperti ini. Tidak semua orang bisa dibohongi. Sepintar-pintar apapun kita berbohong, tetap saja ada yang bisa membaca siapa sesungguhnya dan apa sesungguhnya hakikat yang kita tampilkan itu. Keliru, bahkan kecewa kita pada akhirnya kalau kita mengeneralisasi bahwa semua orang bisa dibohongi. Nanti kita akan lihat orang-orang yang tidak bisa dibohongi itu siapa dan oleh siapa. Mungkin kita bisa membohongi si A, tapi si B kita nggak bisa dibohongi. Contohnya, saya pernah mengatakan bahwa ibu kandung itu sosok manusia yang susah atau katakanlah nggak mungkin bisa dibohongi. Kalau ibu kandung itu menggunakan sensitivitas aslinya atau inner powernya, sensor batiniahnya seorang ibu itu tidak akan pernah bisa dibohongi oleh anaknya. Sepintar apapun seorang anak mengelabui ibunya, sebetulnya ibunya tahu, cuma ibunya nggak mau repot, nggak mau cari masalah. Oh ngangguk-ngangguk tuh ibunya, oh saya kecewa, saya percaya. Tapi dalam batinnya sang ibu, sesungguhnya anak saya ini bohong. Cuma nggak mau ribut aja. Habis ibunya udah tua nggak berdaya, banyak yang difikirkan yang lain. Akhirnya dia membenarkan anaknya, membohongi dirinya, yakin seolah-olah anaknya itu berhasil membohongi ibunya, tapi menangis ibunya.
Anak, jangan dikira saya tidak tahu siapa kamu. Ya. Dari mana semalam? Wah, sibuk Bu belajar mau ujian. Kalau dia konfirmasi kepada hatinya sangat luhur, apanya? Hati saya mengatakan lain, Nak. Jangan bohong. Lama kelamaan, iya Ibu memang. Semalam saya enggak ke belajar, pergi ke sono. Saya mohon maaf. Ya. Jadi tidak ada gunanya membohongi ibu kandung. Kenapa? Karena ibu kandung itu meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, meminjam mata Tuhan untuk melihat. Ya. Hampir sama dengan seorang ibu, seorang istri sulit sekali dibohongi oleh suaminya. Jadi para suami jangan terkecoh, wah saya berhasil ngerjain istri saya nih. Tenang-tenang aja tuh, padahal saya melakukan macam-macam. Sebetulnya permukaan luarnya tenang, seolah-olah nggak tahu, tapi hatinya seorang istri tidak pernah bisa dibohongi oleh suaminya. Kalau yang digunakan sang istri mereferensi itu adalah Tuhan, maka itu hati-hati terhadap seorang istri yang hidupnya di atas sajadah, itu enggak akan bakalan bisa dibohongi oleh suaminya. Kita para suami, ya, mungkin yang bisa kita bohongi istri yang tidak pernah tersentuh air wudu, istri yang tidak pernah tersentuh oleh sajadah, ya, istri yang belepotan najis, syubhat, mungkin iya. Penampilannya buka aurat, kukunya semuanya belepotan, apa itu? Kuteks. Padahal jelas itu, nggak usah diperdebatkan lagi. Kuteks itu pasti membatalkan wudu. Ini menurut pendapat saya, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah berdebat lagi, hadisnya ada kok. Ada ulama, nggak apa-apa. Mau cari apa sih? Kecuali ibu bapak sekarang lain. Saya baru dapat buktinya pun juga saya lihat barangnya ya. Di Amerika sekarang ini ada kuteks yang bisa basah seperti pakaian. Jadi jangan, wah itu enggak sah wudunya. Siapa tahu kuteks produk halal Amerika itu yang dipakai. Jadi persis sama, enggak ada bedanya dengan kuteks biasa. Tapi dia menembus air, tidak menghalangi pori-pori untuk menerima resapan air, dan itu sudah keluar sertifikat halalnya di Amerika, ulama-ulama Amerika itu. Nah, jadi perempuan tidak ada alasan untuk tidak mempercantik diri, tapi jangan menggunakan barang-barang yang tidak benar ya. Mungkin murah tapi menghalangi pori-pori, itu enggak tersentuh air wudu. Ayat pun juga mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah mukamu dan tanganmu. Apakah kuku termasuk tangan? Masuk enggak? Ya. Kecuali kalau ada ayatnya mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, illa, kecuali kuku-kukunya, tapi enggak ada ayatnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang pernah melakukan hal itu, istighfarlah. Sampaikan keluarga. Ya. Lebih baik menganut mazhab yang agak ketat tapi meyakinkan jiwa kita, ketimbang kita menganut mazhab yang longgar tapi hati kita ragu-ragu. Da ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang meragukan dirinya, ambil yang meyakinkan dirinya. Nah, kalau kita sendiri enggak yakin, ada pendapat ustadz mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan enggak boleh, kita ngambil yang mengatakan boleh.
Kita kan orang awam, enaknya jadi orang awam bisa memilih pendapat yang ringan-ringan. Nah itu namanya talfiq, mengambil yang ringan-ringan dari berbagai macam pendapat, itu minimalis. Padahal ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah sebatas kemampuannya, haqqa tuqati, sekuat-kuatnya ketakwaan. Jadi jangan minimalis di situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang tersimpan di dalam kegaiban hati akan teraktualisasi. Pasti akan terlihat. Jadi percuma kita berbohong. Saya ingin jujur bertanya pada diri saya dan hati kita semua. Untuk apa sih kita berbohong, Bapak Ibu? Apakah untuk kepentingan sesaat? Kebohongan itu pasti dimotivasi oleh urusan duniawi. Pada umumnya itu. Kenapa kita berbohong? Karena hanya ingin dapat uang, ingin dapat promosi jabatan, ingin dapat kepercayaan dari si dia. Ya, takut terbuka aibnya. Untuk apa itu? Dunia dan dunia sesaat kita akan tinggalkan. Ya. Kalau kita berani untuk memelihara diri kita tidak berbohong, akan ada keajaiban hidup yang Allah bonuskan terhadap diri kita pada hari itu. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Bersumpahlah di atas bantal tidurnya sebelum bangun. Ya Allah, wallahi, demi Engkau ya Allah, hari ini saya tidak akan berbohong. Begitu bangun tidur, ambil air wudu. Ya, banyak rangsangan, banyak pengaruh, minta dirinya berbohong, atau nambah-nambah sedikit, atau mengurang-urangi sedikit. Enggak, saya sudah berjanji, berikrar di atas bantal saya di hadapan Allah, hari ini aku tidak akan berbohong. Sampai bantal tidurnya lagi, tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, terima kasih. Hidup saya sepanjang hari, alhamdulillah, seingatan saya tidak pernah berbohong. Terima kasih, ini semua kami lakukan karena Engkau membantu kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, begitu lagi, ya Allah, aku akan melanjutkan tradisi saya. Sehingga hari ketiga, 4, 5 dan seterusnya, jadilah dia tidak pernah berbohong. Orang yang di atas 3 hari berturut-turut tidak berbohong, Bapak Ibu sekalian, itu akan Allah anugerahkan suatu keajaiban hidup yang tidak dia prediksi sebelumnya. Kalau tidak ada keajaiban hidup yang kita peroleh pada hari keempat atau hari kelima, itu berarti masih ada bolong-bolongnya sedikit. Coba introspeksi diri kita sendiri. Kalau mampu kita mempertahankan diri kita tidak berbohong selama 3 hari, betul-betul nggak ada kebohongan walau sekecil apapun, maka akan ada bonusnya Allah pada hari ketiga, keempat, atau mungkin baru hari kedua, hari ketiga udah dapat itu. Nah, kecil artinya buat kita sih kalau kita mau ya, tapi Tuhan akan memberikan bonus lebih dahsyat dari itu. Paling tidak itu akan tolak bala. Ada musibah yang besar akan menimpa kita, enggak jadi. Kenapa? Kita mempersembahkan sesuatu yang paling spesifik. Kebiasaan kita bohong, tiba-tiba berhenti berbohong, Tuhan akan memberikan bonus. Aduh, ini hambaku. Kalau kita sebagai orang tua terhadap anak, prestasi yang luar biasa dari anak kita atau cucu kita itu pasti dielus-elus kepalanya. Anak papa. Tapi kalau ibunya anak ibu gitu kan. Nah, kan bangga begitu. Tuhan pun juga demikian itu. Oh, hambaku, kekasihku. Ya, menyenangkan Tuhan. Berarti kita bisa menjadi hamba yang ideal. Menjengkelkan Tuhan berarti kita menjadi hamba yang hina. Nah, salah satu di antara rahasianya itu, jika kalian ingin melihat Tuhan tersenyum, buatlah kedua orang tua kalian tersenyum.
Jika ingin melihat muka Tuhan cemberut, marah, buatlah kedua orang tuanya cemberut dan marah. Ya. Hadis lain, siapa yang memberi dalam suasana kesulitan, ya, maka Tuhan akan memberikan imbalan, kelonggaran dalam musibahnya. Ya. Walaupun tidak berdoa. Nah ini kan, walau tanpa harus berdoa, kalau kita misalnya kena musibah, ada sesuatu yang sangat dahsyat yang kita alami, ya, otomatis itu proteksi Tuhan itu turun, sekalipun kita nggak sempat berdoa. Banyak sekali proteksi Tuhan yang kita rasakan tanpa kita doakan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena masuk dalam lingkup doa generik. Apa yang dimaksud doa generik? Doa generik, doa itu salat, Bapak Ibu sekalian. As-salah artinya doa. Jadi kalau kita salat, maka itu doa. As-salah bimana ad-doa. Pengertian as-salah menurut bahasa, salah satu diantaranya adalah bimana ad-doa. Doa. Di dalam salat setiap rakaat itu wajib membaca surah Al-Fatihah kan? Dalam surah Al-Fatihah itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan doa generik. Doa apa yang tidak tercakup di dalam ihdinas siratal mustaqim? Doa apa yang tidak tercakup di dalam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ya. Itu kepalanya doa. Kalau pegang kepalanya, ekornya pasti ikut. Ya kan? Jadi kita enggak perlu panjang-panjang doa, tapi hayati surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat itu adalah ummud doa. Induknya, penghulunya semua doa itu surah Al-Fatihah. Saya enggak sempat berdoa, cuma Fatihah doang. Justru itu intinya doa. Nah, banyak penjelasannya lagi. Insya Allah minggu depan Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Poinnya saya ingin mengajak kepada kita semua, mulai besok mampu enggak kita meninggalkan sikap-sikap ya mudahanah kita permanenkan sikap-sikap mudarrah. Mampu enggak kita mempermanenkan diri kita untuk tidak akan pernah bisa bohong lagi. Kata kunci, tidak akan pernah berbohong. Ya. Seperti Jailani, Syekh tasawuf yang paling terkenal itu kan. Jangan berbohong. Itu saja nasihat saya, nak. La takdzib. Kamu enggak bawa uang? Ada. Di mana? Tuh di jahitan rok saya. Kok kenapa mengungkapkan? Pada tadi kamu sudah lolos enggak tahu. Ibu saya melarang saya berbohong. Kalau saya menjawab tidak bawa uang, aku berbohong. Ya, ungkapan anak kecil, santri kecil ini mau pergi ke Baghdad dari Mekah untuk belajar, membuat raja perampok itu sadar bersama seluruh pasukannya. Anak kecil. Nah, ada keajaiban. Bukankah keajaiban kalau perampok yang sudah malam melintang paling ditakuti orang itu bersyahadat ulang, beristighfar ulang, aman semua lalu lintas perdagangan padang pasir itu. Kenapa? Akibat berkah ketidakbohongan. Jadi kalau kita tidak bohong, bonus tak terduga akan Allah berikan kepada kita. Maka itu kita mulai hidup baru tanpa kebohongan, sekalipun pahit. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga hentikanlah lidah kami mengucapkan sebuah kebohongan, sebuah kepalsuan, kemunafikan,
karena tanpa bantuanmu kami semuanya tidak sanggup untuk melakukan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.